Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Sains Data Adiatama, Saudara Ginda Fajar Riyadi Marpao. Yang kami hormati, Ketua Departemen Akademik dan Keprofesian, Saudara Fabio Banyucito. Yang kami hormati, Ketua Divisi Professional Skill Development, Saudara Fadil Prasetyo. Yang kami hormati seluruh pemateri pada malam hari ini serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan Strategic Ties for Exchange and Competition Universe, Akademik dan Keprofesian bersama Sobat Bumi Lampung. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan malam hari ini. Perkenalkan, saya Risa Ramadona selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sains Data Adiatama, Saudara Ginda Fajar Riyadi Marpaung. Kepada Saudara Ginda Fajar Riyadi Marpaung, dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum. Kedengaran? Oke, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit sambutan dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ginda Fadil Mapaung, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sains Data Adiatama ITERA. Pada kesempatan kali ini, eh, saya ingin memberikan kata sambutan kepada acara kita hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Maha Esa. Untuk rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan statue yang kali ini kita bakal bersama dengan Sobat Bumi Lampung. Harapannya dari kegiatan ini teman-teman tahu bisa ngambil insight dari materi kita Sobat Bumi Lampung. Terima kasih kesempatan yang diberikan juga dari materi dari Sobat Bumi Lampung, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ginda Fajar Riyadi Marpaung atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyampaian materi bersama pemateri dari Sobat Bumi Lampung, yaitu Saudari Kisti Khairadayana dan Saudara Urwah Abdul Manaf Panjaitan. Kepada pemateri, dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Sebentar. Kalau ini, apakah tampilannya sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, izin mulai. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak kepada MC dan juga dari Akademik dan Keprofesian HMSD Adiatama ITERA atas kesempatan yang telah diberikan. Aku izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebenarnya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga teman-teman dari HMSD Adiatama maupun peserta. Pada kesempatan malam hari ini, kita bakal sharing bareng nih terkait apa sih peran generasi muda atau kita sebagai mahasiswa di era transisi energi pada saat ini. Nah, sebelum kita mulai, kita izin perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Kisti Hairadayana dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2023 yang merupakan awardee beasiswa Pertamina Sobat Bumi di Angkatan 12 atau tahun lalu. Nah, berikut adalah beberapa pengalaman dan juga prestasi yang pernah aku lakukan. Yang pertama yaitu Alhamdulillah aku menjadi mahasiswa berprestasi FTIK ITERA pada tahun ini. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Intrakampus di HMTL Tirta Marta ITERA tahun ini. Lalu
Lalu pada tahun lalu, aku dipercaya untuk menjadi ketua pelaksana dari Bank Sampah Aksata Anucara dari KM ITERA dan juga pernah menjadi delegasi N1 Educator di NUDC tahun 2025. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku bareng sama rekan aku, ada Urwah. Mungkin kepada Urwah dipersilakan untuk perkenalan diri juga. Tes, tes. Udah kedengeran ya suaraku ya? Terdengar, Kak. Oke. Izin masuk ya teman-teman. Kenalin, namaku Urwah Abdul Manaf Panjaitan. Bisa teman-teman panggil aku Urwah. Aku dari program studi Teknik Elektro angkatan 2023. Nah, di sini aku sama kayak Gisti sebagai awardee penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2025 atau angkatan ke-12. Nah, mungkin untuk pengalaman dan prestasi sebagian dari yang udah aku dapat, yaitu aku untuk saat ini menjadi ketua umum komunitas Kukang IB ITERA sampai sampai saat ini ya. Lalu selain itu aku juga pernah jadi juara 3 OJT Award tahun 2024. Selain itu aku juga delegasi ITERA dalam lomba kontes mobil hemat energi tahun 2025 dalam hal ini dalam kelas mobil listrik ya. Jadi tadi kan aku bilang aku ketua umum komunitas Kukang EV ya. Nah, mana Kukang EV ini merupakan komunitas yang bergerak dalam pengembangan kendaraan listrik di ITERA. Lalu selain itu aku juga lolos pendanaan PKKM FTI 2 kali di tahun 2025 dan 2024. Oke, mungkin aku balikin lagi ya ke Kisti. Oke, terima kasih Urwa buat perkenalannya. Kita izin lanjut ya, teman-teman. Nah, sebelum itu, kenapa sih transisi energi itu penting? Seperti yang kita bisa lihat ya, teman-teman, di gambar pada slide ini, yang merupakan hal-hal yang seringkali kita rasakan, seperti misalnya krisis iklim ataupun cuaca ekstrim. Mungkin seringkali kita suka ngerasa ya, pagi-pagi tuh hujan deras banget, atau cuacanya itu dingin. Tapi tahu-tahu pas siang, panasnya tuh yang nyengat banget, sampai kayak kita tuh jadi males keluar. Nah, itu salah satu contoh cuaca yang cukup ekstrim nih, yang ada di fenomena di era sekarang. Terus yang kedua, sudah makin berkembangnya teknologi, kayak penggunaan AI, terus juga internet, sosial media, dan lain sebagainya, yang mana pastinya untuk bisa menggunakan teknologi tersebut perlu data center kan. Dan dari situ energi yang diperlukan juga sangat besar, yang mana kita butuh nih energi alternatif untuk bisa membuat itu lebih terbarukan lagi. Selain itu, ada juga banyak emisi industri dan transportasi yang masih tinggi. Kemudian, sumber energinya masih menggunakan energi fosil, padahal energi fosil sendiri saat ini sudah cukup terbatas. Nah, selain itu, ada juga nih pemanfaatan yang bisa kita lakukan dari sampah. Saat ini kan sudah banyak ya teman-teman sampah TPA ataupun tempat-tempat penampungan sampah yang ditutup. Padahal sebenarnya apabila kita mengalokasikan ataupun menjadikan sampah-sampah tersebut menjadi energi, itu sangat memungkinkan dengan menggunakan teknologi. Oleh sebab itu, dari permasalahan-permasalahan ini sebenarnya ada banyak nih potensi yang bisa kita alokasikan dan bisa menjadi green jobs untuk kita ke depannya. Nah, tadi kan kita udah ada bahas nih tentang energi baru, energi terbarukan. Sebenarnya New and Renewable Energy atau EBT itu apa sih? Jadi kalau berdasarkan dari referensi apa SDM ya, kalau energi baru terbarukan ini merupakan salah satu pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan ataupun dari teknologi yang bisa menjadi alternatif. Selain itu, dengan adanya energi baru dan terbarukan ini punya sifat yang ramah lingkungan. Jadi ini lebih baik gitu daripada energi fosil yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Dengan adanya sifat yang ramah lingkungan ini, oleh sebab itu bisa mengatasi pemanasan global dan juga mengurangi emisi yang saat ini sudah terlalu banyak ada di bumi kita. Nah, terus ada juga nih kalau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, kalau energi yang dihasilkan dari renewable energy itu menggunakan energi yang berkelanjutan. Jadi apabila kita kelola ataupun kita gunakan terus-menerus, kita tidak perlu khawatir gitu dalam waktu singkat karena pengelolaannya yang lebih bersih dan juga lebih bisa diperbarui gitu daripada kalau menggunakan energi fosil. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan brainstorming ya. Kalau dalam 1 jam, sebenarnya sinar matahari yang mencapai bumi itu cukup loh untuk kita memenuhi kebutuhan energi seluruh manusia dalam 1 tahun.
Nah, dengan faktanya ini, tapi kenapa sih kalau energi sebanyak ini, tapi kita masih krisis aja tuh sama energi. Masih banyak kita menggunakan energi fosil atau energi-energi yang memiliki emisi lebih tinggi. Permasalahannya, ternyata masih banyak nih kendala-kendalanya, walaupun memang sumber energinya tuh sudah sangat besar, sangat banyak. Tapi kendalanya di sini beberapa di antaranya seperti teknologi penangkapnya itu yang masih belum maksimal, terus juga distribusi energinya masih sulit, terus lalu penyimpanan energinya itu juga masih mahal. Jadi memang butuh modal yang cukup besar ya untuk bisa menggunakan energi alternatif ini. Dan yang terakhir, kalau transisi dari energi fosil itu masih belum sepenuhnya terjadi karena faktor SDM juga, butuhnya pengoperasian teknologi yang lebih sulit daripada yang biasanya, yang menjadi kendala. Namun, dari permasalahan-permasalahan ini, justru kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, yang seharusnya bisa memanfaatkan ilmu yang kita pelajari di perkuliahan ini untuk berkontribusi gitu dalam melestarikan ataupun melanjutkan energi yang bisa lebih hijau ataupun lebih bersih lagi. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada nih potensinya energi baru terbarukan. Seperti misalnya dari matahari itu cukup besar ya, mencapai 675 megawatt. Ini adalah data-data pada tahun 2022 atau 2024 gitu publikasinya. Selain itu, selain dari matahari, ada juga dari energi angin. Angin kan selalu ada ya, terutama yang di daerah pesisir ataupun yang memang bentangnya tuh cukup luas. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan nih, contohnya kayak di Sulawesi Selatan, di Aceh, di Papua, itu bisa banget teman-teman untuk kita instalasikan sumber energi angin. Lalu ada juga air, sumber daya air. Seperti misalnya di Aceh juga, di Nusa Tenggara, itu banyak banget kan air-air potensi alam yang bisa kita gunakan. Terus ada juga dari panas bumi atau geotermal, yang mana ini cukup banyak di Sumatera. Lalu ada juga bioenergi atau yang sumbernya dari biomasa dan juga ada gelombang laut. Nah, dari energi-energi yang udah ada ini, sebenarnya kita bisa manfaatin ya teman-teman. Cuman memang masih, karena adanya kendala tadi, perlu banyak upaya, terutama dari pemerintah juga. Seperti misalnya, kita perlu bekerja sama lebih banyak dengan sektor swasta, lalu juga perlu adanya peningkatan target, dan juga memberikan intensif gitu, untuk bisa membuat sumber daya ini bisa kita operasikan betul-betul dan efisien gitu, bisa diimplementasikan di Indonesia. Lalu di sini kalau secara statistiknya di Indonesia sendiri itu kan kita ada di garis khatulistiwa ya teman-teman. Jadi potensi energi terbarukannya itu sangat besar, bahkan sampai mencapai total 3.692 gigawatt. Dan dari data ini, energi surya dan angin itu merupakan energi yang memiliki potensi paling tinggi, sampai kapasitasnya itu hampir 3.000 gigawatt dan juga 589. Kalau kita lihat juga di grafiknya ini, potensi pembangkit listrik tenaga terbarukan di Indonesia juga mengalami peningkatan. Jadi ini bisa menjadi peluang untuk kita ke depannya bisa lebih berkontribusi untuk pengaplikasian energi baru terbarukan ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan aku, Urwah. Silakan. Oke, teman-teman, izin masuk ya. Jadi kan kita udah mengetahui nih, kasih tahu bahwa potensi dari energi baru terbarukan di Indonesia ini sangat besar ya teman-teman ya, karena mengingat sendiri kita ada di garis khatulistiwa yang mana kita menerima paparan sinar matahari cukup tinggi. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ke tren secara global ya di seluruh dunia, kita melihat banyak negara-negara di dunia saat ini sudah mulai transisi ke energi baru terbarukan. Kita contohnya seperti Cina, yang mana mereka gila-gilaan investasi di energi baru terbarukan, ya seperti kendaraan listrik, kota smart city, terus ada juga pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain-lainnya. Nah, di sini kita melihat bahwa permintaan akan energi baru terbarukan itu makin lama makin besar gitu. Faktornya bukan nggak ada, tapi kita sama-sama tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan atau negara-negara tersebut tidak bisa mengandalkan energi-energi fosil gitu ya, karena kita tahu bahwa energi-energi fosil ini suatu saat nanti akan
habis, yang mana kita nggak bisa bergantung sepenuhnya ke energi fosil. Jadi kita harus melakukan sisi energi ke energi baru dan terbarukan. Nah, mungkin bisa next slide. Nah, tadi kan udah aku sampaikan bahwa kalau misalkan negara-negara ini mulai transisi ke energi baru terbarukan ya. Tadi sudah disebutkan contohnya transisi ke kendaraan listrik, mobil listrik gitu ya. Kita melihat perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, BYD, nggak cuma mobil listrik, bahkan sudah mulai motor listrik, sepeda listrik ya. Sudah banyak kita udah mulai lihat bermunculan di jalanan gitu. Nah, jadi kita melihat hal ini itu merupakan hal yang sudah di depan mata kita gitu, bahkan sudah terjadi. Jadi tentu saja ini merupakan peluang buat kita yang mau serius untuk terjun ya di peluang ini gitu ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya green jobs ya, atau pekerjaan yang atau energi hijau gitu ya, energi hijau yang lebih menuntut untuk energi baru terbarukan. Contohnya di sini ada renewable energy engineer ya. Karena latar belakangku sendiri ini teknik elektro ya. Nah, jadi misalkan kalau di renewable energy engineer ini ada perancangan PLTS, ada perancangan kipas, bukan kipas, ada perancangan kincir angin yang menghasilkan energi dari angin seperti itu, atau dari hydro, energi air gitu ya, dan banyak lainnya. Nah, di sini tentunya orang-orang yang paham, orang-orang yang jago, dan orang-orang yang menguasai skill-skill di bidang ini itu tentu saja sangat dibutuhkan. Contoh lain lagi, itu IoT and Smart Energy Developer. Nah, contohnya nih ya, kita kan teman-teman tahu nih ya bahwa nanti energi baru terbarukan ini perlu adanya pengukuran gitu ya, ada pengukuran dan ada data yang harus dianalisis gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan buat teman-teman yang mungkin di sini tertarik dengan proyek-proyek IoT. Nah, di situ teman-teman bisa masuk juga untuk bagaimana caranya memonitoring energi dari PLTS atau energi dari angin atau energi dari air gitu ya, agar bisa termonitor dengan baik seperti itu ya. Nah, terus ada juga nih data analysis for energy. Nah, mungkin lumayan masuk nih dengan latar belakang teman-teman di sini di bidang sains data ya. Nah, jadi kan tadi kita sudah ada perancangan, sudah ada pengukuran. Nah, di sini perlu ada juga analisis data terkait dengan alur dari energi yang didapatkan dan digenerate dari pembangkit listrik tersebut. Ya kan? Lalu selain itu ada lagi carbon analysis. Nah, teman-teman sering dengar nggak, atau mungkin pernah dengar nggak gitu ya, terkait dengan dunia ini nanti ke depannya akan ada kredit karbon gitu ya, atau mungkin teman-teman kalau misalkan naik pesawat gitu ya, ada kredit karbon. Nah, mungkin teman-teman yang suka naik pesawat tuh mungkin mewajarkan gitu ya adanya hal tersebut. Tapi kita lihat arah dunia ini ke depan itu ke arah situ. Jadi mungkin nanti bukan cuma pesawat aja yang dikreditin karbonnya, tapi nanti mungkin kita nanti dalam berkendara sehari-hari, dalam naik motor, dalam naik mobil, nanti akan ada pajak karbon di situ. Jadi teman-teman di sini yang merupakan atau jago di sini ya dalam analisis karbon sini bisa masuk juga di sini, dan ini sangat dibutuhkan di masa depan gitu ya. Selain itu ada juga ESG specialist, electric vehicle engineer, dan environmental researcher. Contohnya seperti ya kalau misalkan teman-teman sini ada juga dari latar belakang teknik elektro atau sistem kelistrikan lainnya, di sini sangat dibutuhkan ya di bidang-bidang ini. Contohnya seperti electric vehicle engineer, kita lihat kendaraan listrik mulai ada di jalan ya. Tentunya pasti ada kebutuhan dan ada market yang membutuhkan engineer yang merancang dan memperbaiki kendaraan-kendaraan listrik tersebut. Dan juga ada environmental researcher ya. Nah, di sini kan lingkungan ini ke depannya nanti bakal lebih diperhatikan ya kalau berdasarkan prediksi di masa depan gitu. Karena
eh, seperti teman-teman tahu ada perjanjian Paris atau Paris Agreement ya. Nah, di situ kan sekian banyak negara itu mengupayakan untuk bisa transisi ke energi kalau nggak salah tuh ya pada sebelum tahun 2060. Nah, Indonesia merupakan salah satunya. Nah, selain itu ya, nah di sini kita lihat ya bahwa transisi energi ke energi baru terbarukan itu bukan cuma kerjaannya anak teknik doang gitu ya. Bukan cuma butuh engineer doang, tapi transisi ini juga butuh data scientist yang menganalisis data, terus researcher, analis dan inovator gitu ya. Jadi tidak hanya engineer yang diberikan. Nah, kalau dilihat dari konteksnya, teman-teman di sini dari sains data itu juga sangat dibutuhkan dalam transisi energi baru terbarukan ini. Contohnya seperti prediksi konsumsi energi gitu ya menggunakan AI. Contohnya itu seperti kita melihat bahwa ada produksi dan juga ada konsumsi energi gitu ya. Nah, nanti energi baru terbarukan ini perlu gitu ya, diprediksi konsumsi energi dari misalkan dari suatu masyarakat di suatu lokasi tertentu. Nah, di sini ranahnya teman-teman nih di sains data yang mungkin sering berkecimpung di dunia artificial intelligence untuk memprediksi konsumsi energi. Selain itu ada smart grid optimization juga. Nah, di sini juga berhubungan dengan bidang AI atau kecerdasan buatan, yang mana smart grid ini nantinya dalam pembangkitan energi itu juga perlu optimisasi gitu ya dari algoritma komputer seperti itu. Dan ada juga climate analytics gitu ya. Nah, tadi kan aku bilang bahwa salah satunya itu salah satu energi baru terbarukan yang dikembangkan itu adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, climate analytics di sini dibutuhkan tuh ya. Terutama teman-teman yang mungkin di sains data dan lumayan berkecimpung di dalam prediksi data cuaca gitu ya, data cuaca. Nah, tentunya itu diperlukan nanti untuk memprediksi konsumsi energi ataupun produksi energi dari PLTS tadi berdasarkan cuaca yang ada gitu ya. Karena kita tahu bahwa PLTS ini bukan bergantung panas teman-teman, tapi bergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh panel surya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa PLTS itu kalaupun mendung, misalkan tertutup awan mataharinya, itu tetap bisa menghasilkan energi listrik gitu ya, karena bukan berdasarkan panas dari matahari, tapi berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan terakhir ada juga monitoring emisi karbon ya, sama yang kayak tadi ada karbon analis. Jadi karena kedepannya nanti karbon ini akan semakin diperketat regulasinya, nah di sini perlu juga orang-orang yang menguasai bidang emisi karbon, terutama dalam hal monitoring datanya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin bisa next slide, Isti. Bisa di next slide. Tes tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Oke. Oke, ini udah di next slide ya. Nah, lalu masuk nih kita ke slide selanjutnya ya. Nah, lalu apa sih teman-teman peran kita sebagai mahasiswa sekaligus anak muda gitu dalam transisi energi ke energi baru terbarukan ini? Nah, pastikan teman-teman kita bertanya gitu ya. Kalau tadi bukan cuma engineer dan kita di sains data gitu juga bisa berkontribusi di sini, nah kita bisa berkontribusi apa aja gitu ya. Nah, kita nggak harus besar-besar gitu ya atau merancang sesuatu yang gede banget. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil. Contohnya kita sebagai mahasiswa ITERA bisa melakukan riset. Contohnya teman-teman di sini yang suka ngikutin riset ataupun ngikutin project atau PKI mungkin bahkan, nah di situ teman-teman bisa melakukan riset-riset terkait dengan energi baru terbarukan.
Selain itu ada juga inovasi teknologi. Nah, mungkin untuk inovasi teknologi ini teman-teman yang punya ide, uh, yang punya yang punya tesis terkait dengan inovasi dari teknologi dari hasil riset tersebut, bisa juga teman-teman berkontribusi di sini dan bisa dituangkan dalam banyak hal gitu ya. Contohnya kita di ITERA misalkan ada PKM, ada hibah kemahasiswaan juga kemarin ya, Hikari dan lain-lain sebagainya. Lalu mungkin teman-teman yang suka untuk sosial di masyarakat gitu ya, atau melakukan proyek sosial, nah teman-teman bisa melakukan aksi-aksi di masyarakat gitu ya, untuk terjun langsung ke masyarakat dalam proyek sosial dalam energi baru terbarukan seperti ini. Banyak teman-teman ya yang bisa kita lakukan untuk energi baru terbarukan ini. Lalu teman-teman yang suka ikut kompetisi atau lomba gitu ya, atau anak-anak lomba nih, nah, teman-teman bisa juga menaruh inovasi ide-ide teman-teman dalam lomba tersebut gitu ya. Jadi teman-teman bukan cuma berusaha untuk memenangkan lomba tersebut, tapi teman-teman juga berkontribusi untuk memberikan ide-ide segar terkait dengan energi baru terbarukan. Lalu startup, nah ini mungkin beda kelas ya, mungkin teman-teman yang ada modal lebih ataupun ada koneksi, nah untuk bisa membangun startup di bidang energi baru terbarukan, teman-teman juga bisa masuk di sini. Lalu ada juga komunitas lingkungan, dan salah satunya mungkin ya kami gitu ya, Sobat Bumi, yang juga merupakan ada irisannya juga dengan komunitas lingkungan, karena kita juga ada beberapa aksi lingkungan. Lalu ada juga edukasi masyarakat gitu ya. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa juga mengedukasi masyarakat di bidang energi baru terbarukan. Jadi misalkan teman-teman mengadakan sosialisasi atau seminar untuk membantu memahamkan masyarakat di bidang energi baru terbarukan. Karena kita tahu ya teman-teman bahwa perubahan besar ini kita tuh nggak selalu harus dimulai dari pemerintah atau dari perusahaan besar, tapi kita juga bisa dari sebagai mahasiswa melakukan langkah-langkah kecil untuk mewujudkan transisi ke energi baru terbarukan. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah, di sini mungkin aku mau sedikit sharing ya. Kita sebagai Sobat Bumi di sini atau penerima beasiswa Sobat Bumi, kita ada salah satu kegiatan yang mana ini juga berkorelasi dengan aksi nyata kita gitu ya dalam transisi energi baru terbarukan. Contohnya adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang kita instalasi di Desa Karanganyar, teman-teman. Nah, di sini namanya itu Desa Energi Berdikari gitu ya, nama programnya. Jadi kami dari Pertamina Foundation ada kegiatan gitu ya, namanya Desa Energi Berdikari, untuk mentransisikan energi yang ada di desa gitu ya, contohnya gitu ya, agar bisa lebih bersih gitu. Nah, salah satunya menggunakan PLTS ini. Nah, di sini mungkin gambarnya teman-teman bisa lihat gitu ya, di sebuah pabrik jamur di Desa Karanganyar. Di sini teman-teman bisa lihat kita ada instalasi di bagian atasnya itu ada panel surya gitu ya. Kita pasang 4 panel surya, jadi sekitar satu panelnya itu 550 watt peak ya. Dan kalau misalkan di seri 4 ya, jadi kira-kira sekitar 2600-an lah, 2600 watt peak atau 2,6 kilowatt gitu ya. Yang mana ini bisa membantu masyarakat di sana untuk secara ekonomi gitu ya, membantu ekonomi mereka yang sebelumnya bergantung pada energi dari PLN, energi listrik dari PLN, sekarang bahkan bisa mengurangi biaya operasional mereka gitu ya, untuk membayar listrik, dan bisa berdampak ke kesejahteraan mereka juga. Nah, setelah ke instalasi juga, kita di gambar sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat, kita melakukan sosialisasi juga gitu ke masyarakat yang ada di sana terkait PLTS ini gitu ya teman-teman. Jadi agar masyarakat di sana bukan cuma melihat dan ngerasain, tapi juga bisa memahami gitu bahwa dampak dari energi baru terbarukan ini akan sangat menguntungkan, baik dari segi ekonomi tapi juga dari segi lingkungan gitu. Oke, mungkin next slide bakal dilanjutin sama Kak Kisti ya. Oke, teman-teman izin melanjutkan ya. Dari yang tadi disampaikan Urwa, benar banget ya teman-teman. Kalau kita sebagai mahasiswa mungkin belum bisa kalau harus
membuat sesuatu inovasi energi terbarukan atau mengoperasikan teknologi-teknologi tersebut, tapi kita sebagai mahasiswa bisa melakukan aksi nyata dengan langkah-langkah kecil seperti yang tadi udah disebutkan. Nah, salah satunya yaitu dengan program yang ada di beasiswa Sobat Bumi ini atau Sobat Bumi Lampung, kayak Desa Energi Berdikari yang tadi udah disampaikan sama Urwah sebelumnya. Nah, untuk bisa mengikuti program tersebut, kita bisa coba nih untuk daftar di beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang masih ada waktu sampai sebelum tanggal 31 Mei. Untuk mungkin kita bisa sharing ya beberapa tips administrasi untuk di tahap awal beasiswa Sobat Bumi ini. Yang pertama itu kita perlu submit ada karya tulis sama motivation letter teman-teman. Untuk membuat karya tulis yang outstanding, mungkin beberapa di antaranya kita bisa kasih tips kalau pastikan karya tulisan kita tulis ini sesuai dengan tema dan juga substansi penulisannya. Karena dari ketentuannya itu ada beberapa format-format atau poin-poin yang perlu kita sesuaikan. Jadi beberapa orang tuh kadang suka baca instruksi ataupun format seperti prosedur gitu hanya sekilas. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan dengan detail, ternyata banyak hal-hal yang perlu kita penuhin. Misalnya kayak harus mencakup tema apa, terus juga harus masukin poin-poin apa saja, itu yang perlu diperhatikan. Agar nanti memang esai ataupun karya tulisan kita tulis sesuai dengan apa yang diinginkan sama si Pertamina Foundation-nya. Terus yang kedua, ketika kita sudah membaca prosedurnya dengan baik, dengan teliti, kita bisa tunjukkan nih dampak nyata kita secara spesifik. Misalnya kita jelaskan kalau kita pernah ikut kegiatan clean up bersih-bersih sampah di suatu pantai gitu. Itu aksi yang sangat bagus, tapi akan lebih bagus lagi apabila kita jelaskan misalnya saya berkontribusi pada kegiatan clean up di pantai bla 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 dengan mengumpulkan sampah sebanyak kurang lebih 150 kg sampah gitu. Jadi ada angka kuantitasnya. Atau misalnya saya pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa X untuk mengedukasi terkait energi baru terbarukan atau terkait kebersihan lingkungan atau terkait hal-hal yang sesuai dengan uh, Sobat Bumi gitu. Sebanyak kurang lebih 30 masyarakat yang ada di desa X gitu. Jadi kita tuliskan kuantitasnya tuh berapa supaya karya tulisan kita tuliskan tuh lebih kredibel atau lebih terlihat lah dampak nyatanya tuh seperti apa. Terus yang ketiga, kita korelasikan juga dengan SDGs atau bidang yang digeluti oleh Pertamina Foundation. Karena sebagai informasi aja, kalau di Sobat Bumi ini, itu memiliki beberapa bidang tertentu yang difokuskan, seperti misalnya lingkungan, kemudian juga sosial atau pemberdayaan masyarakat, lalu ada terkait energi baru terbarukan, dan juga organisasi ataupun kepemimpinan. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman kepemimpinan atau organisasi, nah bisa banget tuh dituliskan di karya tulisnya. Kalau misalnya saya telah berhasil melaksanakan program kerja bla 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 yang diikutsertakan oleh misalnya 20 anggota gitu. Jadi kita tuliskan secara spesifik tadi yang disesuaikan dengan bidang Sobat Bumi Foundation. Terus juga kita jelaskan juga nih misalnya kita pernah ikut lomba ataupun sosialisasi kepada masyarakat dan kita kaitkan dengan SDGs, misalnya kita kaitkan dengan climate action atau misalnya kebersihan lingkungan dan lain sebagainya yang bisa dikorelasikan. Itu akan menjadi poin plus teman-teman. Selain itu, yang keempat, kita juga bisa jelaskan strategi pengembangan untuk kedepannya itu seperti apa. Mungkin di awal-awal kita udah jelasin nih latar belakang masalah atau aksi-aksi yang pernah kita lakukan itu seperti apa, tapi di akhir jangan lupa kita tuliskan juga untuk kedepannya tuh akan seperti apa sih yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau berkontribusi untuk menurunkan angka emisi karbon dengan cara bla 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 dan dijelaskan juga mekanismenya. Karena mekanisme inilah yang akan membuat kita tuh terlihat lebih serius gitu. Kalau, oh anak ini sudah punya rencana nih untuk bisa berkontribusi kepada lingkungan, anak ini sudah punya target dengan cara bla bla bla. Jadi kita terlihat lebih serius dan lebih nyata gitu aksi yang akan kita lakukan. Walaupun mungkin itu belum tentu akan direalisasikan, tapi setidaknya ada gambaran lah kalau misalnya kita diberi kesempatan nih untuk bisa membuat suatu inovasi ataupun aksi baik ke depannya, kita akan melakukan apa gitu. Nah, jadi kita bisa tuliskan di karya tulis. Selain itu, ada juga motivation letter. Bedanya kalau motivation letter itu lebih cerita tentang diri kita. Misalnya kayak latar belakang. Latar belakang kita dari keluarga yang seperti apa, lalu dengan latar belakang pendidikan, passion, atau minat yang seperti apa. Yang mana dari minat tersebut bisa mendorong kita untuk
berkontribusi nih pada program-program yang ada di beasiswa Sobat Bumi atau yang bisa berkontribusi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Jadi lebih ke cerita tentang diri kita. Selain itu, kita juga jelasin kenapa sih kita layak untuk bisa dipilih menjadi penerima beasiswanya. Misalnya dari potensi diri, kalau kita punya ketertarikan nih di bidang lingkungan, kita punya ambisi untuk membantu berkontribusi dalam pemilahan sampah di lingkungan kampus gitu misalnya, atau punya interest di pengoperasian data untuk misalnya tadi yang dijelasin Urwah untuk IoT dalam energi baru terbarukan. Nah, itu bisa nih kita tuliskan sebagai branding kita kalau kita bisa terpilih sebagai beasiswa Sobat Bumi karena kita punya pengalaman ataupun passion. Selain itu pengalaman juga, saya memiliki pengalaman organisasi di bidang lingkungan misalnya atau di bidang data science itu juga nggak apa-apa banget karena ada juga kok awardee yang dari science data ataupun prodi-prodi lain yang tidak berhubungan dengan lingkungan itu juga banyak banget karena tinggal kita jahit aja gitu atau kita korelasikan dengan diri kita terhadap poin-poin yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria Pertamina Foundation kayak gitu. Dan yang terakhir, kita bisa tunjukin nih visi lingkungan dan rencana masa depan. Misalnya kalau misalnya saya lulus, saya terpilih nih menjadi awardee beasiswa Sobat Bumi, saya akan melakukan apa sih? Visi saya terhadap lingkungan tuh seperti apa. Dijelaskan juga nih rencana masa depannya tuh step by stepnya seperti apa. Misalnya dalam beberapa bulan ke depan saya akan melakukan target A. Lalu ketika itu sudah tercapai, saya akan melanjutkan kepada target B dan selanjutnya. Yang mana dari target itu saya butuh kolaborasi dan juga wadah nih yang ada di beasiswa Sobat Bumi. Nah, dari situ bisa menjadi langkah kita untuk sebagai potensi lah kalau anak ini sudah punya rencana ini dan butuh wadah beasiswa Sobat Bumi ini sebagai apa media untuk merealisasikannya. Dari situ bisa menjadi poin plus kita untuk bisa diterima oleh beasiswa ini. Nah, selain itu ada juga banyak benefit-benefit lain yang bisa dilakukan, yang bisa didapati dari beasiswa Sobat Bumi teman-teman. Jadi pastinya akan sangat bermanfaat terutama dalam pemberdayaan lingkungan dan juga masyarakat. Terus kalau misalnya udah lolos, jadi Sobi itu ngapain aja sih? Nah, beberapa sharing ya dari kita pernah melakukan aksi budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Jadi kita membudidayakan eh, protein hewani sekaligus di atasnya kita menanam tanaman sayur gitu. Jadi bisa mendapatkan hewani dan sekaligus. Selain itu kita juga aksi tanam pohon mangrove di Pulau Pahawang, yang mana kita berkontribusi untuk menyerap emisi karbon yang ada di sekitar pantai tersebut. Lalu selain kita melakukan aksi nyata terhadap lingkungan, kita juga ada sosialisasi kepada anak SD. Waktu itu kita ke SD 3 Karanganyar terkait pulihkan bumi. Jadi kita sharing nih gimana sih caranya sebagai anak muda gitu, sebagai murid untuk kita bisa melestarikan lingkungan dengan cara-cara yang sederhana. Lalu kita juga pernah ada aksi tanam pohon, tadi kan di pantai ya atau di pesisir. Kalau ini kita di lingkungan masyarakat desa, jadi lebih dekat gitu dengan masyarakat untuk membantu menyerap emisi karbon. Selain itu, kita juga ada kolaborasi. Salah satunya kegiatan ini nih, kita membuka kolaborasi dengan pihak-pihak lain terkait hal yang bersangkutan. Seperti waktu itu kita juga pernah kolaborasi dengan Jejama atau Jejak Bermakna untuk clean up sampah di pantai. Nah, dari sini kita juga berkontribusi untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan. Selain itu, selain aksi nyata secara offline, kita juga ada online action. Jadi dampak yang kita berikan juga harapannya bisa lebih merata, nggak hanya kepada masyarakat langsung, tapi juga secara digital. Nah, mungkin itu beberapa sharing yang bisa kita sampaikan dengan adanya kita sebagai mahasiswa bisa menjadi potensi nih atau opportunity untuk kita melakukan aksi-aksi kecil tadi dalam memberdayakan lingkungan dan juga bisa mempercepat untuk energi baru terbarukan melalui yang sudah tadi kita sharing bareng-bareng. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin diskusi tentang hal lain, kami sangat terbuka. Boleh langsung aja ke Instagram kami ataupun ke Sobat Bumi Lampung. Sekian dari kami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. The future start with us. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi harapannya semoga ini bisa menjadi semangat dan juga kesempatan untuk kita semua. Terima kasih. Aku kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Wah, keren banget ya materi yang udah disampaikan Kak Kisti dan juga Bang Urwa hari ini. Kasih reaction dulu dong. Wah, ya. Ternyata pembahasan mengenai renewable energy ini luas banget dan dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman. Dari yang awalnya mungkin terdengar rumit, ternyata banyak peluang dan kontribusi yang sebenarnya bisa mulai kita lakukan sebagai generasi muda. Semoga materi tadi bisa menambah insight baru buat teman-teman semua, terutama mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan dan perkembangan energi hijau di masa depan. Nah, kalau dari teman-teman ada yang penasaran, ingin berdiskusi lebih lanjut ataupun mungkin ingin sharing pendapat, sekarang itu waktu yang tepat nih teman-teman. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, teman-teman ditunggu ya yang ingin bertanya boleh banget di kolom komentar kalau em, belum berkesempatan open kamera atau sedang di jalan atau sebagainya boleh ya di kolom komentar. Oke, Kak Kisti dan Bang Urwa ini ada yang nanya di kolom komentar. Kak mau tanya tadi yang ada jamur di kegiatan PLTS itu untuk apa ya? Mungkin boleh dijawab ya Kak Kisti dan Bang Urwa. Oke, mungkin aku izin jawab ya. Nah, mungkin tadi teman ada yang nanya nih terkait dengan kalau jamur yang ada di kegiatan PLTS itu untuk apa? Oke. Jadi kita kan di sini ada kegiatan namanya Desa Energi Berdikari ya. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang kita lakuin sebagai penerima beasiswa Sobat Bumi. Dan ini kegiatannya berkelanjutan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bersama mitra, yaitu mitra kita namanya itu ada namanya Pak Tugi gitu ya. Pak Tugi ini merupakan salah satu masyarakat setempat yang apa ya, istilahnya Wuhannya itu merupakan produksi jamur. Nah, teman-teman bisa lihat mungkin di internet gitu ya, namanya Tugi Jamur gitu. Tugi Jamur di Desa Karanganyar. Nah, di situ produksi jamur itu merupakan salah satu mata pencaharian dari bapak tersebut. Yang mana melalui serangkaian proses jamur-jamur tersebut sampai bisa panen gitu ya. Itu dilakukan di production house dari tempat pabrik pembuatan jamur tersebut. Sebenarnya bukan pabrik sih teman-teman, cuma lebih ke rumah pembuatan aja, rumah pembuatan sampai jadi. Nah, di sini sebenarnya kita lebih membantu masyarakat di situ, dalam hal ini Pak Tugi ya, Pak Tugi karyawan-karyawannya, dalam mentransisikan energi yang biasanya digunakan, yang mana kita tahu kalau misalkan dalam produksi jamur itu ada proses-prosesnya gitu ya. Misalkan ada proses pressing ya. Biasanya tuh bubuk-bubuk atau media tanam dari jamur itu kadang harus dipres sedemikian rupa untuk mengeluarkan kadar airnya sampai benar-benar kering. Terus ada juga beberapa ini ya, beberapa proses seperti proses pemanasan sampai mendidih dalam waktu yang lama gitu kan. Terus ada juga proses pengembunan yang menjaga suhu dan kelembapan dari jamur ini tetap tetap baik gitu ya, karena jamur ini dalam dalam kalau misalkan kita mau produksi jamur
Itu harus dalam rentang kelembapan dan suhu tertentu agar jamur ini tumbuh dengan baik gitu. Nah, jadi jamur yang ada di gambar sini teman-teman, mungkin teman-teman masih bingung. Jadi itu merupakan salah satu kegiatan di Desa Energi Berdikari kita. Oke, mungkin itu ya jawabannya. Apakah terjawab mungkin? Baik, Bang. Sepertinya sudah terjawab ya, Bang. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Izin bertanya, kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, apakah Indonesia sudah cukup menuju transisi energi secara penuh? Mohon dijawab, terima kasih. Mungkin boleh dijawab, Kak Kisti ataupun Bang Urwah. Oke, mungkin boleh gantian ya, nggak apa-apa. Aku izin menjawab. Sebenarnya makasih banyak ya untuk pertanyaannya. Halo, tes apakah terdengar suaranya? Terdengar, Kak? Oke, mohon maaf ya tadi kelip sebentar. Sebenarnya tadi makasih banyak buat pertanyaannya. Dan itu bagus banget karena memang saat ini Indonesia tuh seharusnya bisa memanfaatkan potensi yang udah ada tadi ya. Cuman kendala-kendalanya seperti yang tadi udah disampaikan tadi, kita masih perlu banyak kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang lebih mendukung dari pemerintah kita. Karena memang dari sistemnya sendiri di Indonesia masih belum terlalu mensupport gitu untuk memberdayakan energi terbarukan tadi. Selain itu, aspek yang kedua kita juga bisa lihat dari sumber daya manusianya. Karena untuk pengoperasian si teknologi energi terbarukan tersebut pastinya butuh ahli-ahli yang bisa uh, profesional lah dalam mengoperasikannya. Jadi kita perlu lebih banyak belajar lagi untuk bisa mempelajari hal tersebut. Lalu selain itu dari infrastrukturnya sih, infrastruktur kelistrikan yang diperlukan untuk merealisasikan energi terbarukan kan juga lebih kompleks dibandingkan dari yang energi fosil, seperti perlu banyak inovasi-inovasi baru gitu. Jadi perlu lebih banyak lagi nih yang perlu dikembangkan di negara kita. Sama mungkin aspek lainnya dari modal juga ya, perlu dana yang cukup besar dalam merealisasikannya gitu. Jadi perlu banyak kolaborasi dari investor, dari pemerintah, atau bahkan dari pihak swasta untuk bisa merealisasikannya. Tapi kita sebagai mahasiswa mungkin memang belum bisa gitu untuk berkontribusi secara langsung, tapi kita bisa melakukan aksi-aksi yang lebih dekat gitu dengan diri kita, seperti misalnya hemat energi. Kalau misalnya kita tidak sedang menggunakan ruangan, kita pastikan untuk matiin AC ataupun kipas dan juga lampu. Terus juga bisa menggunakan alat-alat elektronik yang rendah watt gitu. Nah, dari aksi-aksi kecil seperti itu bisa membantu juga untuk membuat energi fosil tidak tereksploitasi lebih banyak seperti itu. Mungkin apakah sudah cukup menjawab? Baik, Kak. Sepertinya sudah terjawab ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ahmad Fadilah. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Fadilah dari Sains Data Angkatan 2025. Izin bertanya, Kak, Bang, untuk tahapan seleksi beasiswanya apa aja ya, Kak, selain dari administrasi tadi? Dan juga boleh nggak ceritain pengalaman Kakak atau Abang pas kemarin daftar beasiswa Sobat Bumi ini? Terima kasih, Kak. Oke, mungkin ya, Tom. Jadi tahapan kita dalam daftar beasiswa Sobat Bumi ini selain tahapan administrasi yang mungkin teman-teman sekarang lihat ya di website resmi di Pertamina Foundation ada segala macam tuh ya diminta berkas-berkas administrasi. Kita juga diminta untuk nanti kalau misalkan sudah lulus nih tahap berikutnya itu adalah tahap wawancara. Nah, di sini teman-teman biasanya nanti bakal diwawancara dari pihak Pertamina-nya atau Pertamina Foundation-nya dan ada juga dari pihak ITERA-nya gitu. Nanti teman-teman bakal diwawancara di situ. Nah, cuma yang unik di sini untuk wawancara itu nanti teman-teman bakal lebih ditanya terkait hal-hal yang udah teman cantumkan di administrasi. Jadi saran aku teman-teman kalau misalkan untuk mencantumkan apa yang
teman-teman cantumkan di administrasi itu berikan se-clear mungkin ya, terbuka mungkin, sejujur mungkin, jangan dibuat-buat ya. Jadi nanti teman-teman ketika diwawancara tidak ini loh, tidak bingung nanti jawabnya seperti apa, karena nanti memang lumayan dikulik habis gitu teman-teman nanti ketika wawancara terkait dengan apa yang udah teman-teman cantumkan di administrasi gitu. Misalkan teman-teman mencantumin pernah ngelakuin kegiatan organisasi tertentu gitu, nanti teman-teman bakal benar-benar tanya kayak misalkan di mana, kapan gitu, terus apa dampaknya dari situ. Nah, atau misalkan ada juga nih pengalaman dari temanku yang lain gitu, misalkan dia yang nggak ikut organisasi gitu ya, nggak ikut organisasi, itu ditanya pas lagi wawancara, berarti kamu kalau tidak ikut organisasi berarti kamu ini dong, apakah kamu egois gitu. Nah itu kan lumayan deg-degan ya kita ya sebagai orang yang diwawancara gitu. Jadi coba dipersiapkan sebaik mungkin di administrasi, diperbagus iya boleh, tapi jangan teman-teman menyampaikan di luar dari faktanya gitu ya nanti, karena bakal dikulik habis-habisan sama interviewernya gitu. Lalu setelah dari wawancara, kalau misalkan teman-teman lolos, nanti teman-teman masuk ke tahap namanya FGD atau Forum Group Discussion. Nah, Forum Group Discussion ini merupakan tempat nanti teman-teman nanti bakal dikumpulin sama beberapa teman-teman yang lolos dari ITERA juga gitu kan misalnya, terus digabungin, biasanya online ya teman-teman ya, biasanya online dalam satu grup Zoom gitu. Nanti teman-teman bakal dikasih studi kasus, study case terkait dengan permasalahan yang ada di, biasanya tuh membawa permasalahan energi baru terbarukan juga gitu, biasanya berkaitan dengan tema dari pendaftaran beasiswa sobat uminya gitu. Kayak misalkan nanti teman-teman dikasih case gitu, misalkan produksi jamur yang tadi aku sampaikan masih ada kendala dari sisi efisiensi energi gitu. Bagaimana teman-teman untuk mengusulkan solusi dan memberikan jawaban di situ gitu. Nah, mungkin sebagai tips aja ketika FGD itu teman-teman nanti jangan di sini dalam katakanlah bahasanya itu dominan gitu, merasa paling dominan, paling pinter, dan paling nggak mau menerima pendapat dari orang lain. Nah, karena memang pengalaman aku sendiri juga ketika aku lagi FGD gitu ya, FGD aku nggak merasa yang paling pintar, maksudnya bukan bersikap seolah-olah yang paling pintar, paling tahu semuanya, tapi kita tetap menerima saran dan masukan dari teman-teman yang lain yang mengajukan solusi, sambil kita juga mengusulkan solusi terbaik dari diri kita sendiri, terutama dari bidang kita gitu. Karena bidangku sendiri di teknik elektro, maka ketika aku ditanya terkait dengan study case tersebut, maka aku akan mengusulkan solusi-solusi yang berkorelasi ataupun beririsan dengan bidang studi ataupun latar belakang aku sendiri gitu, karena itu merupakan strength kita gitu, atau kekuatan kita masing-masing terkait dengan skill ataupun kemampuan apa yang kita bisa tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Itu misalkan aku di teknik elektro. Nah, mungkin ada teman-teman lain gitu, misalkan ada juga dari DKV, dia yang ngusulin apa misalkan, apakah dari sisi poster ataupun dari sisi desain dan lain-lain gitu. Pokoknya teman-teman bisa mengajukan solusi dari latar belakang teman-teman gitu. Nah, sebenarnya untuk pengalaman-pengalaman ya, mungkin Kak Tisti lebih banyak pengalaman, dan mungkin Kak Tisti juga boleh masuk nih untuk berbagi pengalamannya gitu dalam pendaftaran beasiswa ini. Oke, izin ngelanjutin ya. Makasih juga tadi Urwah udah ngejawab untuk tahapannya. Kalau untuk pengalaman kurang lebih seperti yang tadi kita sharing, kita akan banyak ngelakuin aksi nyata nih kepada masyarakat. Seperti tadi kita melakukan aksi untuk ketahanan pangan, terus juga aksi tanam pohon, terus juga biasanya kita suka ke sekolah-sekolah, terus kita clean up lingkungan, seperti misalnya di pantai tadi, atau kita ada ajakan kolaborasi. Kalau yang di sini waktu itu kita dapat undangan juga dari CIMSA atau kayak organisasi medical student yang ada di Lampung untuk kita sosialisasi terkait
sanitasi waktu itu. Jadi akan banyak juga kegiatan yang selain dari Sobat Bumi langsung, tapi juga dari kegiatan kolaborasi tersebut. Terus juga di kegiatan itu kita juga bakal belajar banyak soft skill karena dari setiap kegiatan ini kita biasanya ada panitianya lagi di dalamnya. Misalnya yang acaranya siapa, terus yang dokumentasinya siapa, habis itu yang bagian bendahara siapa atau bagian nyusun konsepnya itu siapa. Bahkan yang jadi MC-nya itu juga kan dari kita. Jadi kita bakal banyak nih belajar soft skill seperti public speaking, terus juga teamwork. Selain itu kita belajar adaptasi juga, karena kan kita banyak ya ke masyarakat yang gak cuma masyarakat yang dewasa, tapi juga anak-anak dan lain-lain gitu. Jadi bakal banyak banget kegiatan yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Seperti itu kurang lebih. Apakah sudah menjawab? Mungkin dari kami cukup. Oh yes, cukup Bang dan Kak. Oke. Ternyata masih ada pertanyaan satu lagi Kak Bang. Pengen dijawab banget nih kayaknya. Apakah jika menjadi eh, Wadi Sobat Bumi harus menjalankan kegiatan yang sudah berlangsung atau membuat kegiatan baru? Dan juga apakah ada bocoran soal berapa orang yang bakal diterima oleh beasiswa Sobat Bumi dan juga manfaat beasiswa ini apa aja ya Bang Kak? Mungkin boleh dijawab Kak Kisti ataupun Bang Orwa. Oke, sebenarnya terima kasih banyak buat pertanyaannya, tapi izin apakah boleh ditulis di-share ulang di kolom komentar untuk pertanyaannya? Soalnya tadi cukup banyak juga ya untuk pertanyaannya. Boleh Kak, ini pertanyaan dari Hasan Nur Ramadan Kak. Oke, sudah muncul ya. Baik, aku coba izin jawab untuk pertanyaan pertama. Kalau misalnya jadi award di Sobat Bumi, apakah harus ngejalanin kegiatannya atau buat kegiatan baru? Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali masuk, kita sebagai angkatan pertama, itu kita ikut saja sebagai peserta atau volunteernya. Karena untuk yang nyusun konsep acara atau yang membuat rancangannya lah, itu sudah dari yang angkatan sebelumnya. Karena masa dapat beasiswa ini kan selama 2 tahun. Jadi kita bakal dapat benefitnya selama 2 tahun. Jadi untuk yang tahun pertama tadi, kita masih ikut saja, lalu yang kedua lah yang nyusun acaranya. Tapi tenang aja, itu kita nggak dari nol banget untuk nyusun acaranya, karena dari si Pertamina Foundation-nya sendiri, itu sudah ngasih nih kayak konsepnya tuh seperti apa. Misalnya harus kegiatan tentang ketahanan pangan, atau misalnya udah ada nih tentang budik damber, atau misalnya tentang tanam pohon. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan aja untuk kegiatannya sesuai dengan tema yang diberikan gitu. Jadi nggak dari nol banget kita harus ngasih ide, harus kegiatannya itu seperti apa. Terus apakah itu wajib atau tidak? Kalau untuk kegiatan yang aksi itu wajib teman-teman, karena itu sebagai bagian dari penerima beasiswa. Karena kan kita selain dapat uang uang saku, uang SPP sebagai istilahnya kayak timbal baliknya lah, yaitu kita harus kontribusi juga kepada lingkungan dan juga program yang sudah diberikan oleh Pertamina Foundation. Tapi kalau misalnya kegiatan di luar aksi, misalnya yang tadi kolaborasi atau misalnya hal-hal di luar dari yang ditentukan oleh Sobat Bumi nih kayak jejak bermakna ini, itu dia opsional. Jadi yang bisa aja gitu volunteer ataupun yang emang ikut kegiatannya. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah ada bocoran soal berapa orang yang bakal diterima? Kalau untuk dari tiap kurang lebih belasan ya, antara 12, 13, 14, 15, 16-an. Jadi di 10 dan di bawah 20 untuk yang di ITERA. Itu untuk biasanya ya, selama sejauh ini gitu. Terus kalau manfaat beasiswa apa aja yang bakal diterima, kita bisa lihat di poster ini nih teman-teman. Ini apakah terlihat? Jadi untuk benefitnya, yang pertama kita bakal dapat bantuan UKT atau SPP. Nah, untuk detailnya itu di dalam di yang di luar Pulau Jawa dan Pulau Jawa itu beda. Dan karena kita di Sumatera, kita dapat bantuan sebanyak 3 juta per semesternya. Itu kalau misalnya kita UKT-nya di atas itu, maka sisanya kita nambahin sendiri. Tapi kalau di bawah itu, sisanya bisa buat kita pribadi. Selain UKT, kita juga dapat bantuan biaya hidup sebanyak 750.000 per bulannya.
Dan itu dikalikan selama 2 semester, teman-teman. Jadi memang ini kesempatan banget buat kita untuk memanfaatkan nih peluang untuk beasiswa ini. Terus selain dari tunjangan, kita juga ada beberapa aksi yang bisa nge-improve skill yang ada di diri kita. Kayak ini ada aksi Sobi yang tadi aku jelasin, terus ada volunteer dan green initiative program lainnya. Terus juga ada capacity dan character building. Kalau ini kita dilaksanakan secara online, jadi akan melalui Zoom seperti ini. Kita bakal diajarin skill-skill atau beberapa eh, apa ya kayak tutorial-tutorial gitulah yang akan disampaikan oleh Pertamina Foundation-nya. Kurang lebih itu sih, sama mungkin sisanya kayak kita bakal dapat koneksi baru atau kita dapat latihan untuk bisa public speaking dan soft skill lainnya. Kurang lebih itu, apakah sudah terjawab? Oke, baik. Sebenarnya sudah terjawab ya, Kak. Karena waktu yang diberikan telah selesai, mari kita berikan virtual applause dulu dong buat Kak Kisti dan Bang Urwa. Terima kasih kepada Kak Kisti dan juga Bang Urwa. Baik, setelah mendapatkan banyak insight dan pembahasan menarik bersama Sobat Bumi Lampung mengenai renewable energy dan keberlanjutan lingkungan, selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan dasar website bersama Research and Development dari Departemen Akademik dan Keprofesian. Materi akan dibawakan oleh Saudara Hafiz Wahdaniansyah dan Saudara Rifki Henry Ferdianto. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Hafiz. Sebentar ya, izin share screen dulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Hafiz. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Hafiz Wadiansyah dari HMSD Data Mitera, Departemen Akademik Keprofesian, Divisi Research and Development. Profil singkat dari aku pernah magang di suatu perusahaan di bagian web developer dan ya mahasiswa yang suka sekali ya dengan website. Nah, di sini aku tidak sendirian ya. Ada rekan aku, Rifki Henry Ferdianto. Boleh perkenalan diri, Henry? Ya, halo semuanya. Kenalkan nama saya Rifki Ferdianto. Jadi saya di sini sebagai partner dari Hafiz Wadiansyah sebagai pemateri untuk pengenalan dasar-dasar website ini sendiri. Jadi mungkin stay tune aja dan juga jangan lupa untuk diperhatikan ya, karena materinya daging semua sih ini pasti. Oke, mungkin langsung ke materinya aja kali ya. Oke, teman-teman. Jadi materi sesi kali ini adalah pengenalan dasar website. Nah, ngomong-ngomong tentang website, apa itu website ya? Website itu adalah kumpulan halaman digital yang dapat diakses menggunakan internet melalui browser seperti Chrome, Edge, ataupun Firefox. Nah, website itu dapat dianalogikan seperti rumah di internet. Setiap rumah itu memiliki alamat yang disebut domain. Sedangkan bagian-bagian di dalam rumah itu diibaratkan sebagai halamannya yang berisi berbagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Nah, teman-teman, website itu dibagi menjadi dua jenis. Pertama itu adalah website yang disebutnya dengan statis. Apa itu website statis? Yaitu website yang isi halamannya itu tetap, jarang ada perubahan, sehingga penggunanya itu hanya melihat informasinya saja. Nah, sedangkan website dinamis itu adalah website yang isinya itu dapat berubah serta memungkinkan adanya interaksi dengan pengguna. Nah, teman-teman, saat ini website itu digunakan hampir di semua bidang, seperti di bidang pendidikan, bisnis, terus media sosial, pemerintahan,
dan juga hiburan. Oke, next. Nah, teman-teman, ada beberapa teknologi dasar untuk membuat website. Ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML itu dapat dianalogikan sebagai kerangka atau sebuah fondasi untuk membuat rumah. Jika rumah itu sudah memiliki fondasi seperti dinding, pintu, dan atap, agar dapat berdiri dengan baik, maka HTML berfungsi sebagai menyusun struktur dasar untuk sebuah website. Nah, untuk CSS itu dapat dianalogikan sebagai dekorasi atau desain interior pada sebuah rumah. Jika HTML adalah kerangka rumahnya, maka CSS itu bertugas untuk mempercantik tampilannya, seperti mengatur warna dinding, ukuran tulisan, tata letak, hingga bentuk dan tampilan elemen, agar websitenya itu terlihat lebih menarik, lebih rapi, dan nyaman dilihat oleh pengguna. Nah, satu lagi untuk teknologi dasar website ada JavaScript ya. Nah, JavaScript itu dapat dianalogikan sebagai listrik dan sistem otomatis pada sebuah rumah. Jika jika struktur rumah, jika HTML adalah struktur rumah dan CSS adalah sebagai dekorasinya, maka JavaScript itu berfungsi sebagai interaksi dan fungsi dinamis. Contohnya seperti lampu yang bisa dinyalakan, pintu otomatis, atau bel rumah yang dapat berbunyi. Nah, di dalam website, JavaScript itu digunakan untuk membuat tombol yang dapat diklik, kemudian bisa menampilkan animasi, memproses data, dan menciptakan interaksi dengan pengguna. Nah, habis tiga teknologi dasar membuat website, yang pertama itu adalah HTML ya. Jadi apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana adalah bahasa markup ya, yang digunakan untuk membuat struktur dasar sebuah website, yang berfungsi juga untuk menyusun elemen seperti judul, paragraf, gambar, tabel, dan tombol. Nah, HTML ini menjadi fondasi utama ya dalam pembuatan website, karena semua halaman-halaman website itu dibuat menggunakan struktur HTML. Nah, fungsi HTML itu juga memiliki fungsi utama, yaitu membuat struktur halaman website, menampilkan teks, menampilkan gambar, membuat tabel, membuat form, menambahkan link antar halaman, dan juga menampilkan video maupun audio. Nah, teman-teman, ini adalah eh, contoh dasar ya, tag HTML ya. Ada struktur HTML-nya, ada doi tab HTML, itu berfungsi untuk menyampaikan ke browser ya kalau kita tuh sedang menggunakan dokumen HTML. Kemudian ada HTML-nya nih, ada tag HTML sebagai pembungkusnya. Kemudian ada tag head, itu sebagai kepalanya website ya. Kemudian ada body, ada heading, ada paragraf, dan ditutup dengan tag body dan HTML-nya. Nah, teman-teman, karena HTML itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihan HTML itu yang pertama, itu mudah dipelajari dan digunakan. Yang kedua, HTML itu bisa menjadi dasar semua website. Yang ketiga, didukung oleh semua browser. Yang keempat, ringan dan tidak membutuhkan spesifikasi tinggi. Yang kelima, dapat dikombinasikan dengan CSS dan JavaScript. Yang keenam, bersifat gratis dan open source. Nah, kekurangan HTML itu hanya digunakan untuk membuat struktur website. Tidak dapat membuat tampilan menarik tanpa CSS. Tidak dapat membuat interaksi kompleks tanpa JavaScript. Membutuhkan banyak tag untuk membuat halaman yang besar, dan tampilan dapat berbeda pada beberapa browser yang jika tidak diatur dengan baik. Jadi tiga kesatuan ini untuk membuat website gitu. Jadi kalau salah satu ini nggak ada, ya websitenya tidak akan maksimal. Tuh, mungkin bisa ke demonya langsung ya, sebentar.
Untuk contoh contoh codingannya apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Hafiz. Oke. Jadi seperti aku bilang tadi ada struktur dasarnya ya, ada doi type, ada HTML-nya, ada head. Nah, di contoh aku ini ada namanya title. Nah, title ini berfungsi untuk judulnya tadi, judul website. Sini aku namanya judul website itu adalah portofolio Hafiz. Nah, kemudian ada yang namanya link ini. Itu digunakan untuk menghubungkan CSS ke HTML-nya. Nah, caranya itu kita bikin tipenya yaitu teks garis miring CSS, kemudian ref. Refnya itu untuk ke tujuannya. Sini ada CSS ya. CSS itu ini foldernya. Kemudian kita membuka lagi di dalam folder CSS itu ada apa? Ada style.css. Nah, kemudian kita mau nampilin apa, mau manggil apa di dalam folder CSS itu. Jadi kita ingin menampilkan namanya style.css. Jadi sudah terhubung ya dengan CSS-nya itu seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tag body ya. Di tag body itu ada yang namanya class header. Nah, class ini digunakan untuk eh, pembagian untuk CSS-nya ya, pemanggilan CSS-nya. Di mana nanti CSS-nya itu kita bikin kelas yang namanya header. Kemudian kita membuat halaman tujuan ya, halaman lainnya yaitu index HTML. Kemudian kita memanggil gambar ya. Memanggil gambar seperti tadi kita buka folder tujuan, ke folder tujuan, kemudian kita memanggil memanggil file yang kita mau. Sini aku manggil gambar ya, gambar logo Fits. Kemudian dengan ukurannya 400, tingginya 70. Nah, kemudian ada yang namanya di kelas menu. Nah, ini biasanya disebut dengan navbar ya. Navbar di sebuah website. Mungkin aku share lagi kali ya. Nah, ini yang ke kelas menu tadi ya. Ini disebutnya navbar. Kemudian tadi yang aku panggil ini ada eh, gambar ya, di studio. Oke, balik lagi ke codingan ya. Nah, setelah aku tunjukin tadi kan ada halaman ya, ada navbarnya, ada home, ada about, ada foto, ada kontak. Terus dibungkus lagi nih, ada kelas lagi nih namanya kelas search untuk pencarian tadi yang di sebelah kanannya. Kemudian ditutup, dibatasin lagi ya, bikin section baru. Nah, section ini berfungsi untuk pemisah ya, pemisah antara bagian-bagian websitenya. Nah, di sini aku bikin sectionnya itu dengan kelas banner ya. Kelas banner, kemudian ada heading, selamat datang My Portfolio. Nah, untuk heading itu ada 6. Ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Nah, heading itu eh, semakin kecil ya, semakin kecil headingnya itu kalau di tampilan itu semakin besar. Nah, jadi kalau di codingannya H1 itu di tampilannya itu akan semakin besar fontnya. Nah, nah ini untuk heading 1 tadi ya. Jadi itu kalau misalnya aku panggil tadi heading 6 contohnya, jadi selamat datangnya akan menjadi lebih kecil fontnya gitu. Oke, ke section selanjutnya yaitu ada section yang saya bikin kelas welcome. Nah, tadi kan sectionnya bernama banner ya, itu harus jadi pembeda ya, supaya biar nggak tabrakan di konten websitenya. Jadi harus dibikin berbeda. Ini banner, ini welcome.
Nah, kemudian di dalam section welcome itu aku bikin kelas lagi, di mana namanya kelasnya itu kontainer. Nah, di dalam kelas kontainer aku bikin kelas lagi nih, namanya kelas welcome live di sebelah kiri. Nah, ini aku bikin kelasnya itu welcome live ya, itu di sebelah kiri sini, di sebelah kiri sini. Kursornya kelihatan nggak ya kursornya ya? Di sebelah kiri, kemudian ada welcome right, itu di sebelah kanan. Ada tombol ya? Itu ada tombol ya di tampilan websitenya. Nah, ini kan ada tombol ya. Nah, tombolnya tadi bisa ke halaman lain. Sini aku masukin tombol ini contohnya untuk mendownload CV. Ketika saya klik langsung ke halaman untuk download CV-nya. Itu. Nah, kemudian ada mana ini? Kok share screen hilang? Nah, kemudian masuk lagi ke section baru lagi nih. Tadi kan ada section apa aja tadi ya? Ada section banner nih, tadi section banner, terus ada section welcome. Nah, sekarang ada section namanya background BG Gray. Nah, di dalam section ini ada kelas lagi ya sama kayak tadi kelas kontainer, kemudian dibungkus lagi ada kelas list news ya. Terus ada kelas lagi di dalam ya, pokoknya dibungkus-bungkus gitulah dibilangnya. Ada kelas news item, terus di dalam kelas news item itu ada kelas lagi. Sebentar. Nah, tadi kan section ya, section BG-nya itu adalah abu-abu. Nah, section itu batasnya ini sampai sini ya, yang ada pembedanya nih. Ini kan beda ya. Ini atas, ini sini abu-abu, ini sini atasnya putih, sininya abu-abu, itu section. Nah, kemudian dibungkus lagi nih kontainer. Nah, kontainer itu mencakup tulisan My Portfolio ini sama isi di dalamnya. Nah, kemudian dibungkus lagi, dibikin kelas lagi. Di dalam kelas kontainer itu ada yang namanya list apa ya, list news ya. Nah, itu buat masing-masing ini. Nah, di dalam list news itu ada namanya kelas lagi untuk menginputkan gambar, gambar-gambar seperti ini. Nah, di dalam itu lagi ada kelas lagi untuk menampilkan teksnya dan juga ada tombolnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya footer. Footer itu buat ini aja ya, buat kayak identitas saja. Contohnya di sini di footer itu copyright 2025 by Afid Wadiansyah. Nah, footer tuh yang di bagian paling bawah ya. Nah, di bagian paling bawah ini itu namanya footer. Terus ini juga bisa di navbarnya itu bisa pindah-pindah halaman. Nah, seperti itu. Ini contoh dasar aja ya, ada contoh dasar ketika ingin membuat website. Jadi kalau ingin membuat website lebih lebih keren ya, contohnya kayak gini nih. Tampil nggak ya? Nah, tampil ya. Nah, contohnya kalau ingin membuat website seperti ini,
Ya teman-teman boleh aja ya pakai template, asalkan teman-teman tuh tahu ya, tahu dasar-dasarnya itu apa aja, tag-tagnya itu fungsinya buat apa aja, jadi bisa bikin website itu seperti ini. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, boleh Henry untuk penjelasan CSS-nya. Oke, bisa dipatin dulu share screen-nya, Fis? Ini gimana cara ngatin share screen? Bentar ya. Gimana ya? Gimana sih cara matiin share screen? Udah belum? Belum ya? Oh, nggak ada. Nggak bisa ini. Bentar. Agaknya ada problem sedikit. Jadi mananya ya? Oh, belum ya? Udah belum? Oh, ini ya. Sudah? Sudah belum, Henry? Oke, udah, aman, aman, Oke, aman. udah ya. Oke, Oke. makasih ya, Hafiz ya. Nah, jadi kita bakal lanjut aja nih ke apa itu CSS gitu kan. Nggak usah panjang lebar sih ya, kita langsung to the point aja di sini. CSS itu intinya adalah pembungkusnya. Kalau kalian ngebuat HTML itu struktur dari suatu kata-katanya ataupun datanya, itu nanti dibungkus ataupun nanti dikasih desain dengan CSS. Intinya seperti itu. Dan ini nggak usah terlalu banyak teori. Kita langsung aja nih fungsinya nih ya. Jelas tuh ada warna background, ukuran, jarak, tampilan. Istilahnya di sini adalah all itu based on tampilan ataupun desainnya. Kalian tahu Canva? Canva itu tuh base-nya itu CSS sebenarnya. Intinya seperti itu. Tapi dibuat lebih menarik. Nah, gambar pun sama. Kalau kita punya suatu gambar, kita mau diterangin ataupun dikurangin kontrasnya, itu bisa sebenarnya dengan CSS. Sebenarnya bisa, gitu loh. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kalian di sini base-nya website, CSS itu bisa diibaratkan sebagai, bentar, salah pencet. Oke, jadi CSS itu di sini, kalau misalnya kalian pernah ataupun sempat buat website gitu ya, di situ kalian tahu lah kenapa HTML dan CSS itu perlu dipisah gitu kan. Pertama, HTML itu kalau digabung dengan CSS, struktur dari codingannya itu bakalan jelek dan tidak efisien. Nah, dari situlah kenapa HTML dan CSS digabung. Bisa aja nih digabung tuh, tapi namanya bukan HTML dan CSS, itu namanya struktur untuk ngebuat website yang baru. Kayaknya contohnya ada Next.js, terus nanti kalian ketemu dengan struktur-struktur lain gitu. Itu banyak sih sebenarnya dan banyak cara untuk membuat desain yang lebih modern. Karena HTML CSS ini dasar untuk membuat website. Tapi kalau orang yang udah mengerti, itu hampir nggak ada yang pakai HTML dan CSS gitu loh. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena jelas, kalian harus tahu dasarnya. Kalau dasarnya udah rusak, nanti kalian mau pakai Next.js, struktur-struktur yang lebih modern, itu sama aja sebenarnya basicnya. Di bakalan lebih mudah kalau kita ambil dari HTML dan CSS. Oke. Nah, JavaScript ini sebenarnya mirip sama CSS gitu kan, tapi di gabungannya lebih ke arah misalnya kalian punya suatu data ya. Data itu kita mau ngebuat suatu grafik. Data yang sifatnya statis itu bisa kita buat dinamis. Artinya apa? Statis ke dinamis. Statis itu data tersebut tidak akan berubah gitu loh. Nah, kalau kita buat dinamis, itu nanti data tersebut bisa kita ubah dan tampilannya akan berubah gitu intinya. Kayak ini ya, gini lah ya. Kalau JavaScript mirip-mirip sih sebenarnya. Di sini ada fungsi JavaScript itu yang pertama.
untuk interaktif, terus juga notifikasi, animasi. Istilahnya di sini seluruh hal yang punya kedinamisan itu pakai JavaScript. Nah, di sini kita bakalan langsung to the point aja ya. Kita bakal coba langsung aja ke codingannya gitu. Ntar saya setup. Di sini kita bakal pakai library yang khusus untuk data. Itu salah satunya Chart.js. Kita pakai Chart.js di sini ya. Ini kelihatan nggak ya? Ntar. Nah, jadi saya tadi buat ini cuman gak nyampe 5 menit lah buat ini tuh. Kalian bisa juga buat di rumah. Simple kok ini sebenarnya. Oke, jadi kalian lihat di sini. Di sini ada kotak, di sini ada grafik. Yang kiri, yang kiri ini namanya adalah CSS. Semuanya dipakai dibentuk CSS. Kenapa? Karena dia statis. Dia data ini diubahnya harus mengubah HTML gitu loh. Jadi semua strukturnya harus dibangun dari awal. Jadi nggak akan bisa dirubah lagi. Intinya seperti itu kalau yang ini. Kalau yang kanan ini, kayak gini nih, misalnya nih, kita bisa hapus semuanya, jadi nggak ada apa-apa gitu kan. Terus datanya mau kita rubah, itu bisa. Terus di sini bisa kita tambahin warnanya, ataupun nanti data tambahan yang ada, itu bisa. Itu pakai JavaScript. Nah, jadi salah satu JavaScript, atau kalian tahu library kan? Library kalau dalam Python itu banyak ya. Di sini juga banyak. CSS, JavaScript itu salah satu library yang paling populer itu di sini Chart.js. Oke, bagi teman-teman yang nggak tahu library, library itu istilahnya kita punya suatu kumpulan codingan yang udah dibungkus rapi supaya orang lain itu gampang makainya. Entah itu fungsi, entah itu suatu kelas, suatu objek, itu intinya bisa dipakai siapapun dalam waktu yang singkat. Itu. Jadi orang-orang yang punya kemampuan lebih untuk membangun library itu pasti orang-orang yang udah hebat gitu dan dia tuh pengen nyebarin ilmunya ke orang lain itu kenapa dibuat library gitu kan. Nah, kita di sini contohnya ini ya, Chart.js ini sebelah kiri. Oke, kalian bisa lihat Chart.js ini salah satunya udah saya ambil di sini nih, jadi kalian tinggal copy paste codingannya aja ini di sini. Terus di sini kalian ini const data artinya adalah objek datanya itu adalah 12 totalnya. Ini dari 0 sampai 11 jumlahnya 12. 0, 1, 2, 3, 4 itu sampai 11 kan. Tapi kalau dihitung satu-satu 12 gitu. Intinya gitu. Nah, ini bisa kita rubah semua. Misalnya ini 20 ataupun nanti ini 20, 60. Oke. Cara ininya gampang sih. Kayak apa ya? Ngaplikasiin ya. Cara di website gitu yang udah mau kita bangun gitu. Ini bisa aja kita langsung ke GitHub-nya nih. Kita cek GitHub-nya. Nah, di sini kan ada tuh codingannya ya. Kalian bisa aja langsung copy paste gini ya ataupun chat ini pun nggak apa-apa. Terus kalian intinya kalau di HTML ya, HTML CSS karena ini belum masuk ke struktur website yang modern, kita masih yang dasar gitu. Intinya adalah kalian memasukkan objek yang namanya adalah canvas di sini ini. Jadi kalian harus membuat objek canvas terlebih dahulu di div ini. Setelah itu kalian masukkan di bagian script. Script itu adalah bagian isi dari suatu eh, apa kepalanya ataupun nanti objek-objek tersebut. Jadi objek tersebut kita isi gitu loh di script di bagian script ini. Contoh kita ambil ini ya. Ini kita kontrol coffee ini aja. Kayak ini agak indentasinya error. Oke, misal nih ini tadi gini ya. Nah, ini kosong ya, kosong ini ya. Dari yang tadi yang kita ambil tadi itu udah bisa ngebentuk istilahnya grafik gitu loh yang tampilannya bagus yang kayak gini.
Di sini masih banyak juga kok yang kayak model ini, model ini. Dan kalau kalian mau ngebentuk bukan cuman ini ya, bukan cuman untuk kayak web visualisasi sederhana. Sebenarnya di sini lebih detail pun bisa sebenarnya. Cuman tergantung kalian mau ngegali atau enggak dan kepake atau enggak gitu loh. Kalau kalian mau nampilin dalam website pakai ini ya boleh. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Oke, oke. Nah, terus selanjutnya setelah kalian copy paste yang di library ini ya, Chart.js, kalian tinggal masukin aksi namanya. Kalau di HTML ya, action. Itu kita tinggal ngebuat objek berdasarkan objek sebelumnya yang kita input fungsi get element by ID. Ini udah fungsi dari ini ya, Chart.js. Jadi wajib pakai ini nih, get element by ID. Terus kita masukkan ke objek my chart yang udah kita buat tadi. My chart itu di sini nih. Nah, habis itu kalian simpelnya sederhananya, kalian ngebuat lagi suatu chart. Ini kan tadi objek nih. Nah, kita tampilkan. Kita tampilkan dengan fungsi ini, lalu dimasukin chartnya ctx,config. Ctx,config. Kenapa gitu? Karena di sini kita udah ngebentuk objek tadi kayak gitu. Itu dalamnya harus ada harus ada datanya, harus ada config-nya. Ini data, nih const, data count, labels, data points, data. Di sini datanya, terus di sini konfigurasinya. Sebenarnya mau dibentuk kayak apa gitu loh. Ini datanya, ini adalah istilahnya yang grafiknya gitu loh. Grafiknya kayak gimana? Dah, mungkin bisa langsung kita save. Coba dulu ya. Oke, berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Ya, jadi tadi ada kurang di bagian nolnya kayaknya. Dah sih paling sederhana sih seperti itu ya. Kalau kalian mau ngebentuk ini, kalau misalnya kalian punya suatu project yang ada datanya, kalian bisa pakai Chart.js. Kalau mau ditampilkan di website, itu ya seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya. Dari kita sih udah cukup. Dari Hafiz ada tambahan nggak? Eh, cukup sih, tapi aku kasih tahu ke teman-teman semua, kalau teman-teman pengen belajar ya, belajar mengenai website, itu yang penting pahami dulu dasar-dasarnya itu seperti apa, strukturnya itu seperti apa. Teman-teman boleh aja kalau mau bikin website itu pakai AI, boleh aja pakai template. Yang penting tuh paham dulu lah itu struktur dasarnya tuh apa aja, fungsi-fungsinya tuh apa aja. Itu aja, Hen. Oke, makasih. Sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang punya pertanyaan ataupun nanti punya apa ya, kesanggahan gitu. So, silakan ya. Ini kita kasih waktu mungkin ya. Peace ya. Boleh banget. Oke. Oke, terima kasih kepada saudara Hafiz dan juga saudara Henry atas materi yang telah disampaikan. Kita kasih reaction dulu dong teman-teman buat Hafiz dan juga Henry. Oke, ternyata di balik website yang sering kita akses sehari-hari, ada banyak hal dasar yang penting untuk dipahami ya teman-teman. Semoga materi tadi bisa menjadi langkah awal untuk teman-teman yang tertarik mempelajari dunia website maupun pengembangan teknologi digital. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand maupun
boleh tanya di kolom chat ya teman-teman. Oh, itu sudah ada pertanyaan itu di kolom chat ya dari Hasanur Ramadan. Boleh langsung ku jawab? Boleh, mungkin aku izin buat bacain dulu Bang, kalau hosting web yang bagus dan juga murah di mana ya? Mungkin boleh dijawab Hafiz. Kalau hosting ya, kalau pengalaman aku tuh hosting itu di web host ya. Itu websitenya tuh dinamis, jadi itu gratis, nggak berbayar ya. Tapi ada minusnya kalau di web host itu. Kadang kadang kala itu ada fitur yang dimana fitur itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau hosting yang bagus ya itu pasti berbayar ya. Mungkin di kisaran harga 150.000 ke atas ya. Seperti itu. Kalau yang gratis, contohnya kalau mau dinamis ya, kalau yang dinamis itu contohnya ya web host itu bisa buat hosting yang website dinamis. Itu kan pakai database juga ya website itu. Terus kalau yang mahal ya siapin aja budgetnya. Kalau mau fitur-fiturnya berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk yang statis itu bisa hosting di ini ya, di Versal ya. Di Versal itu bisa banget di Versal GitHub ya, seperti itu. Apakah Oke, sudah terjawab? si Hafiz. Apakah terjawab, Hasan? Sepertinya sudah terjawab ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh di chat kolom chat Zoom ya, teman-teman. Oke, aku boleh tanya nggak nih? Aku Boleh sendiri. banget. Oke, aku mau tanya, kalau misal kita mau belajar gitu, buat yang dasar-dasarnya aja, kayak kita belum mau pusing nih sama cara-cara bikin website dan sebagainya. Nah, ada nggak sih aplikasi yang buat belajar gitu untuk dasar-dasarnya gitu, ataupun dari website atau lainnya? Mungkin dari adik-adik angkatan 25 juga pengen tahu gitu. Oke, aku izin jawab ya. Kalau aku sih itu belajarnya dasar-dasarnya itu dari website yang namanya W3 School. Situ lengkap banget ya, ada HTML tutorial di sini. Ada HTML ya, intro, ada HTML elemen. Nama website itu W3 School ya. Di sini ada HTML untuk ke CSS. Lengkap pokoknya yang di W3 School. Terus kalau mau belajar juga di YouTube, itu aku biasanya lebih ke channelnya ini ya, web programming Unpas ya kalau nggak salah namanya itu. Oke, terima kasih Hafiz. Karena waktu yang tersedia telah selesai, eh, kita kasih plus dulu dong buat Hafiz dan juga Henry. Oke, terima kasih kepada seluruh pemateri dan peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan statue pada malam hari ini. Sebelum acara ini ditutup, kita akan ada sesi dokumentasi, teman-teman semua. Boleh untuk operator, apakah sudah siap?
Oke, teman-teman boleh hidupkan kameranya ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, boleh. Lagi ya, teman-teman. 3, 2, 1. Mungkin boleh data. Oke, 3, 2, 1. Oke, teman-teman, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada malam hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalani acara. Saya Risa Ramadona, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.